Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dengan judul 8 tahun tersesat di alam jin hutan Kalimantan Selatan. Cerita ini bisa benar, bisa juga tidak menimpa Nuryanto, 45 tahun, dan istrinya Rohmah, 40 tahun. Kejadian ini terjadi awal Maret tahun 2000. Apapun keadaannya, ini bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya. Pastinya, di balik dunia nyata, ada penghuni gaib di alam ini. Percayalah, Allah lebih maha besar dan maha kuasa daripada apapun ciptaannya. Bahkan dalam surat As-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Berikut ini adalah kisah misteri yang akan membawa Anda ke dalam dunia mistis, yang akan menggetarkan hati dan jiwa bahkan pikiran Anda. Cerita ini saya ambil dari media online, wordpress.com, dan saya sarankan gunakanlah headset Anda untuk mendapatkan audio terbaik. Mari kita selami bersama cerita ini hanya di channel Kinawi Krama. Pedalaman Kalimantan terkenal sangat angker di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Keangkerannya sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan pekerja proyek jalur lintas Kalimantan Selatan maupun para transmigran. Wingit dan keangkeran belantara Kalimantan Selatan tidak dapat bisa dijumpai hutan manapun di Pulau Jawa. Masyarakat di daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak aneh berpapasan maupun dihampiri jin berwujud aneh, baik pada malam hari maupun di siang bolong. Di antara lebatnya pohon-pohon tua berpostur besar bak raksasa, diyakini banyak menjadi pusat kerajaan jin. Bahkan dipercaya wilayah kekuasaannya sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo ini. Gaung kebesaran Raja Jin masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding Presiden Indonesia di alam manusia. Usianya tidak ada yang tahu persis, namun diyakini sudah ada sebelum orang bule mendarat di bumi Zamrud Khatulistiwa itu, bahkan jauh sebelum Kalimantan dihuni bangsa manusia. Sebagian anak-anak Dayak, bahkan menjalin persahabatan dengan jin sudah bukan barang aneh. Anak dari suku pedalaman ini punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil sahabatnya, agar bersedia datang dari alam gaib ke alam manusia. Beda dengan mantra para supranatural yang panjang berkelok-kelok, bagi anak Dayak hanya cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar, hanya dalam hitungan menit. Dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin dalam wujud anak sebaya, dengan anak manusia yang mengundangnya. Kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun terlibat permainan tanpa rasa takut ataupun jengah hingga berjam-jam. Mereka menghentikan permainan manakala di tempat itu melintas manusia dewasa ataupun orang tua si anak manusia. Tetapi, sepanjang pemantauannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, aktivitas permainan kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun tidak akan terusik. Bagaimana jadinya jika ada manusia yang secara tidak disengaja memasuki ataupun tersesat ke alam kerajaan jin? Tentu ada dua kemungkinan. Jika masih beruntung, manusia bersangkutan akan menemukan jalan keluar dari alam jin ke alam manusia. Tetapi jika apes, bisa-bisa sepanjang sisa umurnya terjebak di alam jin. Lalu bagaimana jadinya jika manusia tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran sehingga dianggap layak untuk dihukum? Ikuti peristiwa mencekam yang dialami Nuryanto, 45 tahun, seorang transmigran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang mengadu nasib di daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kang Nur, biasa dia disapa, diadili dihadapkan hakim wilayah di Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Mampukah dia selamat dari vonis hakim pengadilan bangsa jin dan menemukan jalan keluar ke alam manusia? Kang Nur terlahir dari keluarga buruh nelayan di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejak kanak-kanak dia sudah akrab dengan pekerjaan sebagai nelayan.
Tetapi ganasnya gelombang pantai utara, Pantura, secara tragis melahap nyaris 2/3 daratan desa Ujung Gebang kala itu. Rumah Kang Nur termasuk menjadi korban ganasnya gelombang Laut Jawa Pantura. Tanpa sisa apapun, Kang Nur dan istri serta seorang anaknya didaftarkan oleh pamong desa setempat menjadi peserta transmigran yang dibiayai Dinas Kependudukan setempat. Tanpa keluar biaya sepeser pun, Kang Nur diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Desa Lampahan dia menerima satu rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu, dan atap dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, dia mendapat hak mengelola 2 hektar lahan yang sudah dibuka pemerintah daerah setempat. Sebelum mendapatkan penghasilan, selama 2 tahun, Kang Nur maupun para transmigran lain menerima jatah hidup, jaduk, dari pemerintah Kabupaten Indramayu berupa beras, lauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Secara sekilas, Kang Nur tidak lagi terbelit kesulitan seperti yang membelitnya selama tinggal di desa Ujung Gebang. Ya, walaupun mereka dengan keluarga kecilnya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kebiasaan mereka yang hidup di pesisir dan sekarang harus berada di tengah hutan belantara, semua itu dilaluinya dengan tidak mudah. Apalagi, situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumah penduduknya saling berjauhan tak jarang mengundang malapetaka. Suatu siang di awal Maret tahun 2000, Kang Nur uring-uringan, pasalnya biasanya pada jam-jam itu Rohmah, 40 tahun, sudah datang ke ladang mengantar makan pagi. Entah kenapa hampir tengah hari istrinya itu masih belum juga datang. Sambil menahan dongkol disertai deraan lapar yang melilit, Kang Nur meninggalkan ladangnya, maksudnya hendak mendamprat sang istri yang telat mengantar makan pagi. 1 jam perjalanan membelah hutan dan perkebunan, Kang Nur tiba juga di rumah sederhananya itu. Rumahnya terlihat sepi, dia sengaja muncul dari pintu belakang di mana di situ ada dapur. Keheningan rumah memancing kecurigaan, laki-laki berpostur kurus itu pun beranjak meninggalkan dapur menuju ruang tengah. Saat melintas di depan pintu kamar tidur, detak jantung Kang Nur nyaris terhenti. Sangat jelas dia menyaksikan tubuh polos istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan kain pakaiannya sendiri. Kang Nur langsung menubruk seraya menanyakan peristiwa yang dialami. Dengan terbata-bata Rohmah menjelaskan kalau dirinya selama 2 jam lebih jadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan 5 orang pria tak dikenal. Memang istri dari Kang Nur itu lumayan cantik walaupun hidup mereka serba kekurangan, tapi dia rajin merawat tubuh hingga terlihat bugar. Setelah menjelaskan, wanita beranak 1 itu pun langsung pingsan dalam pelukan suaminya. Mendengar penjelasan itu, Kang Nur murka, tapi karena yakin kelima pria pemerkaos istrinya itu kelompok penjahat yang biasa bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan, Kang Nur tidak bernyali untuk melakukan pengejaran. Dia sadar, pengejarannya bukan saja sia-sia bahkan akan mengundang bahaya besar terhadap dirinya. Apa jadinya jika dirinya tewas dibantai kelompok penjahat itu? Bagaimana nasib istri dan anaknya? Atas pertimbangan itulah, aib yang dialami istrinya itu hanya dicatat dalam batin Kang Nur sendiri. Tetapi, tiap kali membayangkan tubuh istrinya jadi santapan 5 pria bejat, amarahnya langsung naik ke kepala. Pada puncaknya, kejiwaan Kang Nur mulai terguncang. Selang 1 bulan setelah peristiwa itu, Kang Nur meninggalkan rumahnya menuju ladang. Anehnya, lajur ladang seluas 2 hektar itu dia tinggalkan dan makin lama langkahnya makin jauh meninggalkan daerah Sungai Nyamuk, di mana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat buat aktivitas para transmigran. Beberapa jam berikutnya, langkah Kang Nur memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa sangat rapat di sekelilingnya. Kini tak terasa Kang Nur sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang terkenal dengan keangkeran itu. Goresan duri pada betis dan paha sedikit pun tidak dia rasakan, bahkan cairan merah yang mulai memenuhi telapak kakinya akibat goresan duri dia abaikan.
Seharian penuh tanpa henti dia melangkah menerobos rapatnya belukar hutan Kalimantan. Dia menghentikan langkah saat tenaganya sudah terkuras habis, disertai perutnya yang sudah kandas. Dia duduk di bawah pohon ukuran sedang, di samping pohon berpostur raksasa yang menjulang ke langit. Selama mengayun langkah, laki-laki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang akan dilalui. Hanya beberapa kali saja mendongakkan wajah ke langit yang sebagian terhalang rimbunnya dedaunan. Pada saat mendongak ke atas, sontak langkah kakinya terhenti bahkan nyaris berhenti bernafas, manakala dia menyaksikan pohon kantil yang menaungi kepalanya. Tetapi bukan karena daunnya yang rimbun, sehingga menyontakkan langkah kakinya, melainkan ada keganjilan pada bentuk kembangnya. Di antara ratusan bahkan ribuan kuntum kembang yang mekar itu, di antaranya ada 2 kuntum kembang kantil yang unik, ganjil dan horor, di mana satu kuntum bentuknya berupa perempuan tanpa busana secara utuh sebesar lengan orok manusia, dan satu kuntum lainnya hanya sebatas pantat hingga ke ujung kaki yang juga tanpa pakaian. Begitu terkesimanya hingga Kang Nur belasan menit lamanya mengamati keganjilan kembang kantil dan saat menurunkan wajahnya, dia terlonjak mundur. Apalagi yang telah terjadi? Kening Kang Nur berkerut 3 lipatan. Betapa tidak, di bawah kakinya kini tak ada lagi belukar. Ditoleh ke penjuru angin, tak ada batang-batang pohon sebesar gajah itu. Semuanya lenyap secara misterius selain hanya pohon kantil yang masih bertahan pada posisinya. Tanah yang dia injak terasa empuk agak berpasir. Sekali lagi diamati jarak di kejauhan sana. Sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir sangat senyap. Di langit tak tampak bola matahari, sehingga situasinya cukup temaram. Begitu juga saat pandangan diedarkan ke belakang tubuhnya, sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul. Keputusan pun sangat sulit untuk diambil, apakah melangkah kembali ke belakang, atau melanjutkan langkah ke depan menuju daerah yang sama-sama asing bagi Kang Nur. Tetapi apapun yang akan terjadi, laki-laki di ambang putus asa itu memutuskan tetap melanjutkan langkah meninggalkan pohon kantil yang misterius itu. Tak kenal lelah dan haus, langkah kaki Kang Nur terus terayun tanpa arah hingga satu lembah sudah dilalui, dan kini bergerak mendaki bukit gundul setinggi ratusan meter. Pada puncak bukit, Kang Nur menghentikan langkah menatap lembah di depannya. Kali ini perasaan yang semula kalut berubah agak girang. Di lembah sana terlihat kesibukan manusia menyerupai kota kecil. Tidak menunggu lama, bukit gundul ditinggalkan dan tergesa-gesa menghampiri keramaian penduduk. Perjalanan menyusuri lembah memancing datangnya rasa lapar. Dia raba saku celana panjangnya, tak selembar pun dia bawa uang, lalu pakai apa beli makanan di sana. Dalam kondisi panik, langkah Kang Nur sudah memasuki hilir mudik dan lalu lalang orang. Astagfirullah, di manakah aku sekarang? Makhluk macam apa mereka? Gumamnya Kang Nur dalam hati. Orang dalam jumlah banyak yang berada di sekelilingnya terkesan cuek, ataukah mereka tidak melihat keberadaannya? Tetapi yang membuat Kang Nur takjub, bentuk mereka kurang lazim dalam arti bentuknya tidak proporsional. Ada orang kurus tetapi perutnya sebesar pedaringan tempat penyimpanan beras, ada orang kurus kepalanya besar menyerupai balon, ada juga yang sebaliknya, badannya gemuk luar biasa tetapi kepalanya hanya sebesar butiran kelapa gading. Mereka mondar-mandir dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Sekian lama tercenung, tak sadar lapar pun mendera perutnya. Akibat sangat lapar, jari jemari tangan mulai gemetar. Pada puncak rasa lapar, ekor mata Kang Nur membentur bongkahan roti di atas gerobak yang ditarik laki-laki berbadan besar dengan kepala mungil. Saat gerobak tepat melintas di sisinya, satu bongkah roti disambar secepat kilat. Baru saja menyembunyikan bongkahan roti sebesar bata merah itu ke balik baju, gerobak langsung berhenti. Laki-laki besar itu menghampiri seraya membentak sangat kasar, sambil menggeledah baju hingga ditemukan bongkahan roti. Dengan barang bukti di tangannya,
Laki-laki itu teriak-teriak maling hingga puluhan laki-laki berbagai bentuk mengepung dan meringkus Kang Nur. Tidak berapa lama, 3 laki-laki berjubah mengendarai kuda putih muncul dari kejauhan. Kedatangan ketiga laki-laki perlente itu, orang-orang yang meringkus Kang Nur langsung menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan Kang Nur. Ternyata 3 laki-laki berkuda itu tak lain hakim wilayah. 3 laki-laki itu berdiri berhimpit-himpitan menghadap Kang Nur. Laki-laki yang berdiri di tengah mengeluarkan buku tebal, lalu membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami Kang Nur. Selesai membaca pasal-pasal dari buku tebal, hakim ketua itu pun menjatuhkan vonis potong tangan kanan. Atas perintah hakim, Kang Nur diarak menuju gedung kokoh yang tidak lain gedung penjara. Kang Nur didorong ke dalam ruangan penuh orang-orang yang kemungkinan tahanan, lalu pintu jeruji digembok dari luar. Diamatinya puluhan laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan cukup temaram itu, tak sadar Kang Nur bergidik penuh ketakutan. Pasalnya anggota badan orang-orang yang menghuni ruang itu tidak utuh lagi. Ada yang buntung lengan kanannya, ada yang lengan kirinya atau kedua tangan seluruhnya buntung, ada yang tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan ada yang tanpa kaki. Tentu saja mereka tidak cacat lahir melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang dilakukan. Ya Allah, tidak rela hamba harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sebongkar roti, dikatanya oleh Kang Nur dengan nada merintih penuh uraian air mata. Entah berapa jam dia tercenung dengan air mata yang sesekali membasahi pipinya yang tirus. Lamunan itu pun sontak buyar manakala langkah berat berhenti di depan pintu jeruji. Kang Nur tak bernyali mendongak, karena pasti yang datang itu seorang algojo yang akan memotong tangan kanannya. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Carmadi? Dia berkata dengan suara yang menggelegar memekakan telinga seluruh orang yang ada di dalam penjara itu. Bulu kuduk Kang Nur langsung berdiri meremang mendengar namanya disebut. Karena tak ada sahutan, laki-laki di depan pintu jeruji kembali melempar pertanyaan yang sama. Saat itulah Kang Nur berani mendongak menatap laki-laki di depan jeruji. Ternyata orang tersebut tidak seperti yang dibayangkan. Laki-laki di depannya sangat tenang, bahkan ada sorot kasih dari sorot matanya. "Jangan takut," dikatanya orang itu dengan nada lembut namun tetap menggetarkan hati. "Aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Borneo untuk membawamu keluar dari kerajaan ini," dikatanya oleh laki-laki jumawa itu. "Apakah tanganku tidak jadi dipotong, Tuan?" tanya Kang Nur. "Ya, atas permintaan Baginda Raden Werdinata, putusan hakim dicabut dan kamu akan aku bawa ke alammu kembali," dikatanya orang itu dengan nada penuh wibawa. "Tuan sendiri siapa?" tanya Kang Nur dengan nada ketakutan namun ada sedikit ketenangan. "Aku Pati Jongkara, utusan Baginda Raden Werdinata penguasa Raja Pulau Mas Indramayu," dikatanya orang dengan nada yang berwibawa namun penuh kebijaksanaan. Usai bercakap-cakap, petugas sipir membuka gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur untuk keluar. Baru saja berdiri di luar pintu jeruji, tangan Pati Jongkara langsung menggambit ketiak kiri Kang Nur laksana tengah membetot. Susah dipercaya, tubuh Kang Nur terlempar jauh dan punggungnya membentur sesuatu. Sambil merintih kesakitan, Kang Nur berjuang untuk duduk. Dia celingukan ke sana kemari. Saat itu baru sadar kalau dia kini duduk di antara sela akar timbul pohon raksasa. Beberapa langkah di depannya tampak belukar dan pohon kantil. "Alhamdulillah, sekarang sudah kembali ke alamku," gumamnya penuh kegembiraan. Saat itu hari masih pagi, Kang Nur melangkah terlatih-tatih memutar badan menuju ke arah rumahnya. Pasti semalaman tadi istrinya sibuk melakukan pencarian, pikirnya dengan percaya diri. Memasuki ladangnya, Kang Nur dibuat kaget, sebab tanaman kelapa sawit di ladangnya sudah tumbuh tinggi bahkan sedang berbuah lebat. Lalu muncul 2 laki-laki sebayanya. Kang Nur langsung menyapa mereka. "Maaf Pak, apakah ini ladang sawit punyaku?" tanya Kang Nur pada kedua lelaki tersebut. Kedua laki-laki itu saling berpandangan satu sama lain, lalu salah satunya menjawab,
Maaf, Bapak ini siapa? Sudah 6 tahun aku mengelola ladang sawit ini. Bapak jangan bercanda, biarpun ada yang aneh, aku sangat hafal dan yakin sebab akulah yang menanam sawit di ladang ini, dikatanya Kang Nur dengan nada membantah. Sekali lagi minta maaf, siapakah Bapak ini? Ditanyanya sekali lagi Kang Nur oleh kedua lelaki tersebut. Aku Nuryanto, pemilik ladang ini. Bapak siapa dan alasan apa Bapak mengaku sebagai pemilik ladang ini? Dikatanya Kang Nur dengan nada yang jengkel. Kedua orang itu kelihatan tambah bingung campur kaget. Ini sulit diterima akal. Aku memang beli ladang ini berikut surat-surat atas nama Nuryanto. Lalu Bapak beli ladang ini lewat siapa? Tanya Kang Nur kepada kedua lelaki tersebut. Aku beli dari Bu Rokmah 6 tahun lalu, dijawabnya pertanyaan Kang Nur oleh kedua lelaki itu. Loh, dia kan istriku, di mana dia sekarang? Tanya Kang Nur sekali lagi. Rohmah dinikahi sopir perusahaan pupuk Kaltim, kini tinggal di daerah Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dijawabnya pertanyaan Kang Nur dengan jelas oleh laki-laki itu. Kang Nur giliran yang terlonjak kaget. Ah, Bapak bercanda terus, kapan istriku menikah? Dikatanya Kang Nur dengan nada tidak percaya. Setelah menjual ladang, Bu Rokmah diboyong suaminya ke Kutai, ya kira-kira 6 tahun silam, dikatanya oleh lelaki itu. Kang Nur tidak percaya, bergegas dia lari meninggalkan dua laki-laki tadi menuju rumahnya. Sesampainya kembali dia dibuat bingung, rumah yang dia tuju sudah berbeda jauh. Kini sudah ada 3 rumah cukup mewah dengan dinding bercat kuning, dan di teras dijumpai seorang wanita parubaya yang tak dikenal bersama 2 anak kecil. Ya Allah, apa sesungguhnya yang telah terjadi? Mana mungkin aku meninggalkan istriku selama itu, padahal aku masuk tahanan hanya semalam, gumamnya dalam hati. Lamunan Kang Nur buyar bersama mendaratnya tepukan pada pundaknya. Bukankah kamu Kang Nur? Kang Nur membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsyad, sesama transmigran dari Indramayu. Tapi kondisi Arsyad jauh lebih tua dibanding saat Kang Nur meninggalkan rumahnya. Mohon dijawab Kang Arsyad, kemana istriku sekarang? Tanya Kang Nur setengah menangis. Aku sendiri kaget, kamu ternyata masih hidup, jawab Arsyad sambil keheranan. Dituturkan Arsyad, 8 tahun silam Kang Nur dinyatakan meninggal disantap binatang buas di tengah hutan. Segala pencarian gagal total. Selang 2 tahun setelah hilangnya Kang Nur, datang sejumlah armada truk mengangkut pupuk untuk dijual di perkebunan ladang sawit. Dari sekian banyak sopir, salah satunya naksir Rohmah yang dinyatakan janda kembang hingga keduanya sepakat untuk menikah. Karena statusnya sopir pabrik pupuk Kaltim, Rohmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana. Sebelum berangkat ke Kutai, seluruh ladang sawit dijual kepada penduduk lain yang berminat. Mendengar penjelasan Arsyad, lemaslah sepasang dengkuk Kang Nur, sebab ternyata dia sudah 8 tahun meninggalkan alam manusia. Karena iba, Arsyad mengajak Kang Nur untuk tinggal di rumahnya yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.